Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Rani Asyida, dokter muda dari FK Trisakti. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kehamilan postpartum atau yang biasa kita sebut kehamilan lewat waktu. Sebelumnya apa sih kehamilan postpartum itu? Postpartum atau biasa kita sebut kehamilan lewat waktu adalah kehamilan yang mencapai usia kehamilan 40 minggu atau sama dengan 294 hari atau lebih dihitung dari hari pertama menstruasi terakhir. Kehamilan postpartum ini sendiri masuk suatu kejadian di kehamilan yang patut diwaspadai. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri angka kejadian kehamilan waktu adalah sekitar 3,5-14% dari 358.000 kehamilan. Kehamilan lewat waktu ini dapat mengakibatkan angka kesakitan dan kematian baik pada maternal maupun perinatal itu meningkat. Apa saja sih faktor risiko dari kehamilan lewat waktu atau kehamilan postpartum ini? Yang pertama itu tentu saja adalah genetik. Misalnya di keluarganya juga pernah ada yang memiliki riwayat kehamilan postpartum atau kehamilan lewat waktu, maka akan besar kemungkinan ibu tersebut juga mengalami kehamilan postpartum. Kedua, obesitas. Beberapa penelitian telah menyatakan bahwa faktor morbiditas yang paling tinggi menyebabkan kehamilan lewat waktu adalah satunya adalah obesitas. Yang ketiga adalah riwayat kehamilan lewat waktu sebelumnya. Jika pada kehamilan sebelumnya ibu memiliki riwayat kehamilan lewat waktu, maka cukup besar kemungkinan di kehamilan berikutnya ibu juga akan mengalami kehamilan lewat waktu. Bisa juga karena tanggal hari perkiraan lahir yang keliru. Salah satu untuk mengetahui usia kehamilan adalah dengan cara menghitung berdasarkan hari pertama haid terakhir. Tanggal hari perkiraan lahir ini bisa keliru apabila salah satunya adalah ibu yang memiliki siklus menstruasi yang tidak teratur. Bisa juga karena ibu lupa hari pertama haid terakhirnya. Kemudian bisa juga karena stres selama kehamilan, dan yang paling sering yaitu tidak rutin melakukan pemeriksaan kehamilan atau yang biasa kita kenal antenatal care. Apa sih pengaruhnya kehamilan postpartum ini terhadap bayi? Yang pertama itu adalah makrosomia, di mana ukuran bayinya ini menjadi lebih besar dari usia kehamilan seharusnya. Kemudian ada sindrom postmatoritas, dan yang paling parah adalah gawat janin dan kematian perinatal. Sedangkan apa pengaruhnya terhadap ibu? Ibu bisa menjadi cemas akibat kehamilan terus berlangsung melewati persalinan, bisa menyebabkan persalinan yang lama, akibat janin bertambah semakin besar melebihi ukuran sesuai usia kehamilannya. Dan yang paling parah adalah meningkatnya risiko perdarahan pasca persalinan, akibat bayi besar sehingga dapat menyebabkan trauma pada jalan lahir ibu. Lalu, bagaimana sih cara mencegah kehamilan postpartum ini? Nah, yang paling untuk mencegah kehamilan postpartum ini adalah antenatal care. Antenatal care ini dilakukan minimal 4 kali selama masa kehamilan, di mana 1 kalinya itu dilakukan di trimester pertama, 1 kali di trimester kedua, dan 2 kali di trimester ketiga. Nah, apa sih tujuan dari antenatal care itu? Yang pertama, itu adalah memantau kemajuan proses kehamilan untuk memastikan kesehatan pada ibu serta tumbuh kembang janin yang ada di dalamnya. Yang kedua, mengetahui apakah adanya komplikasi selama kehamilan yang mungkin saja terjadi saat kehamilan sejak dini. Yang ketiga, itu adalah meningkatkan serta mempertahankan kesehatan ibu dan bayi ini yang paling penting. Yang keempat, itu adalah mempersiapkan proses persalinan sehingga dapat melahirkan bayi dengan selamat serta meminimalisir trauma yang memungkinkan terjadi pada masa persalinan. Yang kelima, yang paling penting juga, menurunkan jumlah kematian dan angka kesakitan pada ibu. Dan yang terakhir, mempersiapkan peran sang ibu dan keluarga untuk menerima kelahiran anak agar mengalami tumbuh kembang dengan normal. Nah, penting bukan untuk melakukan antenatal care? Ayo lakukan antenatal care untuk ibu dan bayi yang lebih sehat. Terima kasih sudah menonton presentasi dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.